Rekan-rekan peserta konferensi virtual Perempuan dan Film dan Perfilman Indonesia, senang sekali saya berkesempatan berbagi makalah saya yang berjudul Memetakan Perempuan dalam Kajian Sinema Indonesia, Representasi yang Digugat dan Agensi yang Dipertanyakan. Saya membagi pemaparan ini menjadi 4 bagian. Bagian pertama, memberikan pengantar mengenai arti penting perempuan sebagai objek atau teks dan subjek atau pekerja dalam kajian sinema Indonesia. Bagian kedua, menjelaskan pemetaan kajian representasi perempuan dalam sinema Indonesia. Bagian ketiga, memaparkan pemetaan kajian pekerja film perempuan. Bagian keempat atau terakhir, memberikan simpulan paparan sekaligus catatan terhadap proyek data terpilah dalam industri film Indonesia yang dilakukan oleh KPIN, Asosiasi Pengkaji Film Indonesia. Rekan-rekan, izinkan saya memulai bagian pertama untuk menjawab pertanyaan, apakah arti penting mendiskusikan perempuan dalam kajian sinema Indonesia, terutama bagi saya. Sebagai akademisi, saya menekuni kajian sinema Indonesia sejak tahun 2003, terutama tentang kebijakan dan industri film. Topik perempuan dan sinema Indonesia baru saya mulai tahun 2005 saat saya menempuh program master di bidang studi perempuan di Flinders University, Australia. Saat itu kegelisahan saya berawal dari pertanyaan klasik tentang representasi perempuan di film. Mengapa film sering merepresentasikan perempuan secara stereotip? Adakah film yang menggugat representasi stereotip perempuan? Pertanyaan-pertanyaan ini berusaha saya jawab dalam tesis master saya mengenai representasi poligami di film Berbagi Suami karya Nia Dinata, yang temuannya menunjukkan agensi sutradara perempuan dalam menawarkan representasi baru perempuan dalam sinema Indonesia. Temuan ini kemudian saya perdalam dalam disertasi saya dengan melihat peta yang lebih besar mengenai kontribusi sutradara perempuan Indonesia dalam sinema pasca Orde Baru dengan beberapa pertemuan. Pertama, kehadiran sutradara perempuan sejak tahun 1998 adalah bukti bahwa dominasi sutradara laki-laki sekaligus dominasi Jakarta mulai ditantang, bukan dimenangkan. Kedua, sebagian, bukan semua, sutradara perempuan memiliki kesadaran identitas diri sebagai perempuan serta posisinya sebagai agen dalam menyuarakan isu-isu perempuan dan feminisme. Ketiga, representasi perempuan dalam film karya sutradara perempuan semakin bervariasi, tak hanya terkait isu gender, melainkan juga isu identitas lainnya, seperti etnis, suku, agama, kelas sosial, difabel, dan preferensi seksual. Keempat, aktivitas bagian, bukan semua, sutradara perempuan tidak hanya terkait dengan aktivitas produksi, distribusi, dan eksibisi film, melainkan juga festival film dan aktivisme film, terutama pada awal reformasi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana posisi kajian perempuan dalam kajian sinema Indonesia? Pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam paparan saya dengan terlebih dahulu melihat konteks perkembangan terkini kajian sinema Indonesia. Hingga tahun 2000, kajian sinema Indonesia yang dipublikasikan bisa dikatakan terbatas. Padahal film pertama diproduksi di Indonesia tahun 1926 dan jumlah film produksi film Indonesia melebihi negara Asia Tenggara hingga tahun 2000. Dalam kurun waktu tersebut hanya ada beberapa buku tentang sinema Indonesia yang populer. Misalnya Indonesian Cinema, A Glance of History yang ditulis oleh Misbah Yusa Biran, kemudian Indonesia Cinema National Culture on Screen yang ditulis oleh Carl G. Heider, kemudian Shadows on the Silver Screen, A Social History of Indonesian Film oleh Salim Said, Indonesian Cinema, Framing the New Order yang ditulis oleh Krishna Sen, dan film Ideologi dan Militer, Hegemoni Militer dalam film Indonesia yang ditulis oleh Budi Irawanto. Sebenarnya terdapat sejumlah publikasi lain, sayangnya tidak semua bisa dimanfaatkan secara luas. Kajian sinema Indonesia mulai berkembang sejak tahun 2000 dengan munculnya beragam publikasi, baik berupa buku,
bab buku, artikel jurnal, penelitian, maupun paper konferensi. Temanya pun beragam, misalnya representasi gender, seksualitas dan identitas, pekerja film, penonton, bioskop, sensor film, komunitas dan festival film, film independen dan dokumenter, kebijakan dan industri film, juga sinema Indonesia secara lebih makro. Penulisnya pun beragam profesi, dari akademisi, peneliti, budayawan, pekerja film, kritikus film, pemerintah, maupun aktivis komunitas film. Ketertarikan publik terhadap kajian sinema Indonesia semakin terlihat pada tahun 2017 sejak terbentuknya Asosiasi Pengkaji Sinema Indonesia atau KPIN. Hingga saat ini, KPIN sudah 2 kali menyelenggarakan konferensi dengan beragam tema, estetika, produksi, distribusi, ekonomi politik, media baru, teks dan representasi, penonton, sejarah, komunitas, arsip, festival film, genre, teknik film, kebijakan dan industri, pekerja film, serta gender dan identitas. Tema tentang perempuan dan sinema Indonesia, meskipun bisa masuk di beberapa topik, lebih banyak dibicarakan di dalam tema gender dan identitas. Paparan saya ini akan memetakan perempuan sebagai salah satu topik yang penting dalam kajian sinema Indonesia kontemporer, dengan alasan perempuan dalam film seringkali masih terpinggirkan, baik di dalam layar lebar sebagai teks maupun di belakang layar lebar sebagai pekerja film. Untuk itu, paparan saya memetakan kajian tentang perempuan dan sinema Indonesia berikut peluang untuk kajian yang sama di masa depan. Rekan-rekan yang budiman, menginjak bagian kedua, saya akan memaparkan pemetaan kajian mengenai representasi perempuan sebagai kajian yang paling populer mengenai perempuan dan sinema Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tentang representasi perempuan biasanya dikaitkan dengan sejauh mana film mengkonstruksikan perempuan secara stereotip ataupun tidak. Meskipun begitu, sebagaimana konstruksi gender di Indonesia yang bersifat encer dan dinamis, wacana tentang perempuan dalam sinema Indonesia pun tidak bisa dipisahkan dari politik gender negara. Kajian tentang perempuan dalam sinema Orde Baru, sebagaimana dilakukan oleh Krishna Sen pada tahun 1994, menunjukkan bahwa perempuan direpresentasikan sebagai karakter kedua atau pelengkap dalam sinema Indonesia berdasarkan beberapa argumen. Pertama, perempuan cenderung dikonstruksikan dalam ruang domestik, terutama dalam peran dan produknya sebagai ibu. Kedua, perempuan cenderung direpresentasikan secara pasif sebagai korban tanpa suara, sehingga feminitas kemudian diartikan sebagai diam. Ketiga, perempuan yang tidak dibingkai dalam layar sebagai ibu biasanya digambarkan sebagai perempuan yang tidak baik. 16 tahun kemudian, Sen menambahkan bahwa ketika karakter perempuan mempunyai suara, maka ia akan dibuat diam dalam akhir film. Argumen Sen ini bisa dipahami dengan melihat konteks politik gender Orde Baru yang sering disebut dengan ibuisme negara, di mana perempuan hanya dilihat kodratnya pertama sebagai ibu dalam konteks reproduksi, membesarkan dan mendidik anak. Kedua, sebagai istri yang setia dan mengabdi pada suami. Ketiga, sebagai warga negara kedua. Pendapat sejenis dinyatakan oleh beberapa pengkaji perempuan dan sinema Indonesia lainnya. Sita Ari Purnami menyatakan representasi perempuan yang pasif di film Orde Baru adalah cerminan dominasi budaya patriarki. Velia Hughes Freeland dan Chris Westin berargumentasi bahwa sinema Orde Baru lebih banyak menawarkan narasi konvensional dan dominan tentang perempuan yang lemah dan selalu menjadi korban. Bahkan studi saya menemukan kehadiran sutradara perempuan dalam industri film Orde Baru cenderung tidak bisa menghilangkan dominasi perspektif dan estetika laki-laki. Sebab untuk bertahan dalam industri yang bias laki-laki, sutradara perempuan saat itu juga menggunakan perspektif dan estetika laki-laki. Apalagi industri film Orde Baru hanya memungkinkan ruang yang terbatas untuk berekspresi, terutama untuk sutradara perempuan, sebagaimana dikatakan oleh Sen dan Hill. Stereotyping representasi perempuan dalam beberapa kajian di atas kemudian didebat oleh David Hanan pada tahun 2017 dengan mengatakan bahwa perempuan tidak selalu direpresentasikan secara negatif, sebab
Sejumlah film menunjukkan perempuan berdaya dan mandiri. Namun, Hanan sepakat dengan Sen bahwa film yang menunjukkan perempuan yang menantang wacana dominan cenderung tidak disukai oleh penonton. Bagaimana kemudian representasi perempuan pada pasca Orde Baru dikaji? Apakah representasi perempuan bebas stereotip dan bebas bias gender karena lebih banyak perempuan terlibat sebagai sutradara di masa pasca Orde Baru? Untuk menjawab pertanyaan ini, menarik untuk melihat bahwa dalam kajian mengenai representasi perempuan dalam sinema Indonesia pasca Orde Baru, ternyata lebih banyak ditujukan untuk menganalisis film-film yang disutradarai oleh perempuan. Asumsi sederhananya adalah sutradara perempuan cenderung mempunyai peluang untuk mengusung perspektif perempuan karena sesuai dengan identitas dirinya. Studi yang dilakukan oleh Hapsari Sulistiani misalnya, menemukan bahwa ideologi gender Orde Baru masih menjadi residu dalam film-film yang disutradarai perempuan. Menurutnya, meski Pasir Berbisik yang disutradarai Nan Ahnas dan Berbagi Suami yang disutradarai Nia Dinata mampu menunjukkan posisi politis mereka sebagai sutradara perempuan, dominasi tatapan laki-laki masih kuat dalam merepresentasikan perempuan. Meskipun begitu, terdapat representasi baru dalam dua film tersebut. Studi yang dilakukan Intan Paramadita menunjukkan estetika baru dalam Pasir Berbisik dilihat dari tatapan, subjektivitas, dan narasi simboliknya. Sementara itu, Berbagi Suami memunculkan bacaan yang berbeda dari beberapa pengkaji sinema Indonesia. Studi saya tentang Berbagi Suami menunjukkan representasi perempuan yang beragam yang menentang. Meskipun begitu, terdapat representasi perempuan baru dalam dua film tersebut. Studi yang dilakukan Intan Paramadita menunjukkan estetika baru dalam Pasir Berbisik dilihat dari tatapan, subjektivitas, dan narasi simboliknya. Sementara itu, Berbagi Suami memunculkan bacaan yang berbeda dari beberapa pengkaji sinema Indonesia. Studi saya menunjukkan representasi perempuan yang beragam dan menentang wacana dominan dalam menghadapi poligami dalam film Berbagi Suami. Studi yang dilakukan Eki Imanjaya menunjukkan Berbagi Suami merepresentasikan penolakan perempuan terhadap poligami karena keinginan mereka untuk mandiri, meski terkadang tidak dinyatakan secara terbuka. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Chris Chin membuktikan bahwa Berbagi Suami berhasil merepresentasikan kebebasan dan agensi perempuan sebagai bukti berhasilnya demokratisasi di Indonesia. Dalam disertasi saya yang meneliti representasi perempuan dalam 21 film yang disutradarai perempuan dalam era pasca Orde Baru, 21 film itu terdiri dari film bioskop maupun film independen, terdapat beberapa catatan yang menarik. Pertama, tidak semua film yang disutradarai perempuan menunjukkan perspektif maupun keberpihakan pada perempuan atau agensi terhadap perempuan. Kedua, terdapat sejumlah film yang menawarkan representasi yang baru yang berbeda dengan narasi dominan selama ini. Ketiga, dimensi representasi perempuan tidak hanya dilihat dari perspektif gender, namun juga identitasnya yang lain, etnis, suku, agama, difabel, kelas sosial, dan preferensi seksual. Rekan-rekan, memasuki bagian ketiga paparan saya akan melontarkan pertanyaan. Jika kajian representasi perempuan dalam sinema Indonesia menunjukkan kekhasannya di dua era, yakni era Orde Baru dan era pasca Orde Baru, apakah kajian perempuan terhadap perempuan pekerja film juga menunjukkan hal yang sama? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa kajian perempuan sebagai pekerja film di Indonesia masih didominasi oleh kajian tentang sutradara perempuan. Sedangkan kajian tentang profesi perempuan yang lain dalam industri film atau pembuatan film independen seperti produser, penulis skenario, sinematografer, penata kamera, penyunting gambar, dan profesi lainnya di bidang film masih jarang dilakukan. Populernya kajian mengenai sutradara perempuan dibandingkan dengan pekerja film lain menurut Judith Min karena sutradara dianggap sebagai elemen produksi film yang paling berpengaruh terhadap praktik dan juga representasi perempuan. Tak heran jika kajian sutradara perempuan dalam sinema global berkembang pesat sejak tahun 1990-an, sedangkan di Indonesia berkembang sejak tahun 2000-an.
Di Indonesia, kajian tentang sutradara perempuan di masa Orde Baru relatif terbatas dibandingkan dengan pasca Orde Baru. Kajian yang dilakukan Grace Westin misalnya memetakan kehadiran sutradara perempuan sebelum tahun 1998. Mereka yang bekerja sebelum reformasi mengalami proses maskulinisasi karena harus mengikuti aturan main yang bias gender dalam industri film. Kajian Ivan Mikalik misalnya menunjukkan bahwa perempuan masuk film secara historis bukan sebagai pekerja film, namun sebagai bintang film. Karena Asmara, sutradara perempuan pertama di Indonesia, baru menyutradarai film pertamanya Sedap Malam pada tahun 1950, setelah satu dekade menjadi bintang film, dan setelah 24 tahun film pertama di Indonesia, Lutung Kasarung, diproduksi. Tak heran jika 5 dari 6 sutradara perempuan sebelum reformasi, yaitu Ratna Asmara, Rostiati, Sophia Wede, Citra Dewi, dan Rima Melati, mengawali karirnya dan lebih banyak bekerja sebagai bintang film ketimbang menjadi sutradara. Hanya Ida Farida yang fokus menjadi sutradara sekaligus penulis skenario. Disertasi saya juga menunjukkan bahwa sebagian sutradara perempuan pada masa Orde Baru juga berprofesi sebagai pekerja film lainnya, pencatat skrip, produser, dan penulis skenario. Sayangnya, dokumentasi atas keberadaan dan kerja mereka tidak tercatat baik dalam berbagai kajian tentang sutradara perempuan di masa Orde Baru atau sebelumnya, sehingga kebutuhan untuk melakukan kajian dengan perspektif historis sangatlah perlu. Berbeda dengan kajian sutradara perempuan pada masa Orde Baru yang terbatas, kajian sutradara perempuan pada masa pasca Orde Baru sangat berkembang sesuai dengan pertumbuhan yang signifikan sutradara perempuan, peningkatan jumlahnya maupun juga berkembangnya kajian sinema Indonesia. Biasanya kajian mengenai sutradara perempuan pasca Orde Baru memfokuskan analisisnya pada satu atau sekelompok sutradara perempuan dan kadang juga diikuti dengan analisis karya mereka. Kajian yang fokus mendiskusikan satu sutradara perempuan misalnya dilakukan oleh Claire Tatizo. Tatizo melihat atau mengelaborasi Nia Dinata dan film-filmnya. Baginya, Nia Dinata tidak hanya pekerja film, tapi juga aktivis budaya. Selain juga sebenarnya Nia Dinata melakukan atau mempunyai profesi yang bermacam-macam, yakni sebagai sutradara, produser, dan juga penulis skenario. Bagi Claire Tatizo, Dinata berhasil memunculkan sinema perempuan yang melampaui binary gender dan juga stereotip yang selama ini membelenggu perempuan dalam sinema Indonesia. Sedangkan studi pada Camilla Andini dan satu filmnya, Mirror Never Lies atau Laut Bercermin, dibahas dalam buku Laut Bercermin, The Mirror Never Lies, sebuah catatan dan tafsir film. Buku ini membahas bermacam-macam topik, terutama melihat bagaimana Andini sebagai sutradara perempuan mengelola proses produksi film dan juga tantangannya. Kemudian juga melihat bagaimana Andini melakukan refleksi diri dan karyanya, dan juga melihat kepengarangan Andini dan agensinya dalam membawakan isu-isu perempuan. Selain itu, dalam buku ini juga dibahas teks film dari berbagai macam perspektif simbol dan ruang, identitas keindonesiaan, lokalitas, kelautan, dan juga wilayah domestik. Selain beberapa kajian di atas, terdapat satu buku yang hingga saat ini merupakan satu-satunya publikasi yang memfokuskan pada tema pekerja film perempuan Indonesia. Buku dengan judul Indonesian Women Filmmakers yang disunting oleh Ivan Mikalik dan dipublish pada tahun 2013 ini mendiskusikan pekerja film perempuan, baik sutradara maupun bintang dan produser film, serta karya mereka yang dilengkapi dengan wawancara dengan beberapa sutradara perempuan, baik yang bekerja di layar lebar atau bioskop maupun film independen. Di luar buku tersebut terdapat sejumlah kajian lain seperti dilakukan Anjala Jayaworapon dari Thailand yang melihat kehadiran sutradara perempuan di berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Atau studi yang dilakukan oleh Felicia Hughes Freeland yang melihat kehadiran pekerja film dokumenter perempuan
yang memberikan sumbangan pada keberagaman identitas perempuan dan budaya lainnya melalui film dokumenter. Yang menarik, dari terbatasnya kajian mengenai pekerja film perempuan selain sutradara, studi yang dilakukan Jan Woodwork memfokuskan kajiannya pada Christine Hakim sebagai aktris dan juga produser untuk film fiksi maupun film dokumenter selama 4 dekade. Kajian seperti inilah yang tidak hanya berfokus pada sutradara perempuan, tapi juga melihat perempuan lain sebagai pekerja film dibutuhkan untuk dielaborasi di masa mendatang. Menjawab pertanyaan di awal, pemetaan terhadap kajian tentang perempuan sebagai pekerja film dan karyanya tentu saja memberikan gambaran yang berwarna terkait agensi mereka sebagai perempuan. Sebab tidak semua sutradara perempuan menggunakan identitas dirinya sebagai perempuan sebagai perspektif melihat dan memproduksi filmnya. Rekan-rekan, tibalah saya di ujung paparan saya. Berdasarkan pemetaan kajian perempuan sebagai teks dan pekerja film yang semuanya masih temuan yang sifatnya sementara, secara sederhana bisa dikatakan bahwa representasi perempuan dalam sinema Indonesia, terutama pasca Orde Baru, menjadi lebih beragam karena kontribusi perempuan sebagai pekerja film pun semakin luas dan bervariasi. Meskipun begitu, masih banyak lubang yang bisa diisi untuk kajian yang sama di masa depan. Gugatan kajian terhadap representasi perempuan sebaiknya juga dihubungkan dengan identitas lainnya yang sering melekat pada perempuan, etnis, suku agama, kelas sosial, difabel, dan preferensi seksual. Pertanyaan tentang agensi pekerja film perempuan sebaiknya juga tak hanya dialamatkan pada mereka yang menjadi sutradara, tapi juga pekerja film lainnya. Jejaring antar pekerja film perempuan, baik di level nasional maupun internasional, juga layak dijadikan kajian tersendiri dalam melihat agensi mereka untuk mendukung satu sama lain. Selain itu, pendekatan historis patut digunakan untuk menggali kisah pekerja film perempuan terutama sebelum reformasi. Sebagai penutup, saya menyampaikan catatan untuk kerangka kerja data gender terpilah dalam industri film Indonesia yang dikerjakan oleh KVIN dan UNESCO. Pertama, selain penyediaan data kesenjangan gender pekerja film dari data sekunder, penting untuk memetakan data primer terkait tantangan pekerja film perempuan dalam produksi, distribusi, eksibisi, dan juga jejaring. Misalnya dengan melakukan survei online terhadap pekerja film perempuan. Dengan begitu, tujuan memetakan persoalan sebagai dasar pembuatan kebijakan yang ramah perempuan dalam industri film lebih mudah tercapai. Kedua, manfaatkan data sekunder dari studi terdahulu. Ketiga, bedakan variabel dan indikator yang terkait dengan data empirik mengenai pekerja film perempuan dengan data teks yang akan digunakan untuk melihat representasi kesetaraan gender. Khusus untuk data teks kuantitatif ini harus jelas betul objek atau film yang akan diteliti maupun elemen yang akan diteliti, termasuk operasionalisasi konsep dari kesetaraan gender. Akhir kata, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Mohon pertanyaan dan masukannya untuk perbaikan manuskrip paper saya. Terima kasih sekali lagi.